Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Haqiqatu ad-Da'wah as-Salafiyah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas dakwah salafiyah yang al-mubarakah. Sekarang kita sampai pada halaman 19, Al-Muhimmatus Sadisah. Poin penting tentang dakwah salafiyah. At-tasmiyatu bis-salafi laisa tazkiyatan. Menamakan diri, menggelari diri dengan salafi ini bukan bentuk memuji diri sendiri. Atau apa maksud, apa fungsi kita menamakan diri sebagai salafi? Atau mengapa kita menyuarakan ad-da'wah as-salafiyah? Ya, apakah itu bentuk kita secara person memuji diri sendiri, kita pasti masuk surga? Apakah itu maksudnya? Kata beliau, inna tasammi bis salafiyah li ajli at-tamayyuz kama taqaddam. Sesungguhnya menamakan diri dengan salafi atau dakwah salafiyah itu untuk membedakan diri dengan kelompok-kelompok sesat sempalan kaum muslimin. Dan ini sudah ada sejak zaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari ketika wajah bagian mereka wajahnya berseri-seri, ada pula di hari kiamat yang wajahnya hitam kelap. Abdullah bin Abbas mengatakan yang berseri-seri adalah wajahnya Ahlus Sunnah dan yang hitam kelap wajahnya Ahlul Bidah. Ini beliau memisahkan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Maka demikian pula penamaan diri dengan as-salafi untuk membedakan diri dengan Ahlul Bidah. Namun yang sangat disayangkan sekarang ini, dulu para ulama
berjuang keras memisahkan mana Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah. Cuma sekarang ada gerakan yang ingin untuk menyamakan, menyatukan antara Ahlussunnah, as-salafiyyin, dakwah salafiyah dengan dakwah al-harakiyah. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah terjerumus ke dalam penyimpangan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Walaysa li ajli tazkiyah. Kita mengatakan saya salafi bukan untuk memuji diri, bukan untuk kita mengaku kita ini sempurna keimanannya, bukan itu maksudnya. Namun kita mengatakan ana salafi, inilah dakwah salafiyah untuk membedakan diri dengan dakwah-dakwah yang batilah. Kama yuhawil ta'ifah an yunafiru minha bihadhi tariqah wahya tamaman katasami bil Islam. Sebagian orang ingin menjauhkan manusia dari dakwah salafiyah dengan kedok, dengan cara mengatakan kalau Anda mengatakan salafi, dakwah salafiyah, Anda berarti memuji diri Anda. Tidak. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merasa telah suci. Pribadi kita penuh dengan kesalahan. Namun kita menamakan diri sebagai as-salafi untuk membedakan diri dengan ahli al-bid'ah yang menyimpang dari akidah as-salaf, dari manhaj as-salaf. Dan kita sudah sering menyampaikan tidak ada seorang pun dari kita yang tahu apakah amalnya diterima ataukah tidak. Tidak ada. Kita menyuruh orang untuk merasa telah suci dirinya, atau telah sempurna keimanannya, atau pasti diterima amal ibadahnya, tidak. Makanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus setiap muslimah ketika beribadah merasa ar-raja wal khauf. Apa arti ar-raja? Mengharap agar ibadahnya diterima, takut amalnya tidak diterima. Ini menunjukkan dakwah salafiyah tidak pernah mengaku individunya itu pasti suci, sempurna keimanannya. Meskipun golongan yang di luar menuduh kita seperti itu. Namun sekali lagi tidak pernah kita memastikan diri kita telah sempurna, diri kita telah suci. Cuma kita selalu memastikan yang hak adalah dakwah salafiyah, yang hak manhaj salaf, yang hak adalah manhaj firqati an-najiyah. Person kita ini penuh dengan kekurangan. Makanya sudah kita lewati ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Sesungguhnya mazhab salaf itu pasti benar. Manhajnya, akidahnya pasti benar, pasti sudah, tidak boleh ada keraguan. Namun individu kita tidak ada yang boleh memastikan dirinya pasti sempurna, pasti diterima, pasti sempurna imannya, tidak. Sekali lagi, penamaan diri sebagai as-salafi, dakwah salafiyah bukan untuk mentazkiyah, merasa telah sempurna segala-galanya. Falaysa tazkiyatan wa innama min babit tamyiz liyatamayyaza ahlul haqqi min ahlil batil. Beliau tegaskan lagi, penamaan diri sebagai salafi, ana salafi, ini untuk membedakan diri dengan kelompok-kelompok sempalan agar terbedakan mana ahlul haqqi dan mana ahlul al-batil. Dan ini bukan sekedar penamaan saja, demikian pula dalam gerakan-gerakan dakwah istilahnya. Tidak boleh mengikuti gerakan-gerakan dakwah-dakwah yang batil. Seperti yang juga ramai sekarang, orang untuk mencaci maki pemimpin, mencela pemimpin. Dakwah salafiyah punya jati diri, punya akidah, punya manhaj. Tidak boleh mencela pemimpin kaum muslimin. Jangan menyamakan diri Anda dengan kelompok-kelompok pergerakan yang memang akidah manhaj mereka selalu mencaci maki pemimpin kaum muslimin.
Bagaimanapun pemimpin selama bukan dari golongan mereka, nggak mungkin mereka bisa diam. Ya, kalau mungkin disilahkan, kalau mereka nggak mencela pemimpin, gatal badan mereka itu, mulut mereka gatal. Itu memang wataknya mereka. Dakwah salafiyah jauh dari ajaran tersebut. La tasubbu umara'akum. Kata para sahabat Rasul, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Maka harus kita membedakan diri, jangan ikut-ikutan latah mencela atau nge-share apapun simbol-simbol mereka yang tadi ada unsur untuk mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Makanya Rasul SAW menyebut dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah dengan at-taifah al-mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqqi la yadur man khadalahu. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak memudaratkan mereka, yang mencela mereka, yang mencampakan mereka. Tampil beda di atas kebenaran, tidak ada masalah meskipun banyak yang memusuhi. Ini dakwah salafiyah. As-salafi harus tampil beda dengan akidahnya, manhajnya yang sesuai dengan akidah wan manhaj salaf. Tidak mau bersatu dengan kelompok-kelompok sempalan atau tidak mau sama dengan akidah dan manhaj mereka. Suila Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya, hal sahih annal hanabilata humus salafiyun faqat? Apakah benar bahwasanya pengikut mazhab Imam Ahmad rahimahullah mereka hanya yang dinamakan sebagai salafi atau as-salafiyun? Wa ma haqiqatu salafiyah? Apa itu hakikat salafiyah? Hal hiya qarinatu tashaddud wa tazammud kama yurawijul ba'd? Apakah salafiyah atau salafi itu identik dengan keras atau kasar atau kaku seperti yang didengungkan oleh sebagian orang? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa hadzal qaul bisahih. Ucapan tadi tidak benar. Baik dari sisi apakah salafi itu hanya pengikut mazhab Imam Ahmad dalam masalah fikih, apakah salafi itu tadi identik dengan keras, dengan kaku dan sebagainya? Kata beliau selamanya tidak demikian. Ada perinciannya. Wa inna masalafus salih humus sahabatu radhiyallahu anhum wa man salaka sabilahum minat tabi'in wa atba'i tabi'in minal hanafiyah wal malikiyah wa syafiyah wal hanabilah wa ghairihim mimman sara alal haqqi wa tamassaka bil kitabil aziz wa sunnatil mutahhara fi babit tauhid wa babil asma wa sifat wa fi jami' umuruddin. Yang dinamakan dengan as-salafiyah, yang pertama kata beliau, salaf itu adalah para sahabat. Dan salafiyah yang mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW, mengikuti jejak para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, baik dari pengikut mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang penting kata beliau berpegang dengan kebenaran, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam babut tauhid. Ini garis pemisah antara dakwah salafiyah dengan dakwah yang al-batil. Bukan masalah fikihnya. Kalau masalah fikih bisa berbeda. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini sudah lumrah, ada khilaf ijtihadi dalam masalah fikih. Namun yang membedakan mana yang dikatakan salafi, mana yang bukan, itu dalam bab at-tauhid, dalam bab akidah, di antaranya juga dalam bab al-asma wa sifat. Makanya para ulama ketika menulis kitab-kitab akidah, itu di antara tujuannya untuk kita Ahlussunnah membedakan diri dengan akidah-akidah yang sesat. Contoh misalnya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau di awal kitab Ushulus Sunnah
mengatakan usul sunnah indana atamasub bima kana ali ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip akidah kami berpegang teguh dengan ajaran para sahabat, mengikuti jejak mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Dan beliau mengatakan wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa, dan kita tidak mau duduk bermajlis dengan ahli ahwa. Ini untuk apa? Membedakan diri. Kalau sudah kita tahu ini akidah salaf, ini majelis sunnah, ini kajian dakwah salafiyah, maka jangan pernah mencicipi ataupun menoleh kepada kajian-kajian yang menyimpang dari akidah asal. Beliau mengatakan di lanjutan ucapan tadi, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yakul biha walam yu'min biha lam yakun min ahliha. Barang siapa yang tidak mengucapkan, tidak mengikuti salah satu dari prinsip akidah, yaitu yang beliau sebutkan dalam kitab usul sunnah, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah. Ini garis pembeda antara ahlus sunnah dan al-bid'ah, babnya akidah. Makanya di antara ciri khas dakwah salafiyah, sebagaimana kata Syekh Abdullah Al-Ubailan ketika menjelaskan karakteristik ciri khas ahlus sunnah, hirsuhum ala nasyil aqidatis shahihah. Semangat dakwah salafiyah ahlus sunnah dalam menyebarkan, dalam belajar dan mengajarkan dakwah al-aqidah, akidah yang shahihah, ma'arrad alal mukhalifin wal mubtadi'in, dan disertai dengan bantahan terhadap yang menyimpang, yang menyelisihi akidah yang sahihah tersebut. Sekali lagi, dakwah salafiyah, seorang yang mengaku salafi harus punya jati diri. Harus dia tampil beda. Meskipun banyak yang menggonggong, meskipun banyak yang mencaci maki, qulil haqqa walau murr, katakan yang hak meskipun pahit rasanya. Kemudian kata Syekh bin Baz, dan semua urusan agama Ahlus sunnah as-salafiyun ta'ifah mansur al-firqatun najiyah senantiasa berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Makanya antum juga ketika menerima postingan atau apapun di medsos, tulisan ataupun ceramah, salafi enggak mudah menerima semuanya. Namun apa? Dipilah dan dipilih mana yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul dari siapapun. Bukan hanya melihat, oh ini followernya banyak, oh ini lagi viral, oh ini gelar akademiknya panjang lebar. Namun ditimbang qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahab, oh ini Ustaz ana pasti benar. Tidak. Harus apa? Tadi punya prinsip. Dakwah salafiyah, dakwah yang menyuruh kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Maka sekali lagi jangan latah ikut semua seruan, semua postingan, harus betul-betul selektif. Wasuila Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafidhallahu taala. Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu pernah ditanya, yaz'umu ba'dun nas anna salafiyah tu'tabar jama'atan minal jama'atil amila ala sahah wa hukmuha hukmu baqil jama'at fama huwa tafnidukum li hadzal zam. Sekali lagi Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu taala ditanya, sebagian orang mengklaim bahwasanya dakwah salafiyah itu sama dengan gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang ada di medan dakwah. Kalau mau dicontohkan seperti Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh ataupun Hizbut Tahrir, sama kata sebagian orang. Dan hukum mereka sama dengan hukum kelompok-kelompok tersebut. Apa bantahan antum terhadap klaim seperti ini? Maka kata Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu taala, zakarna annal jama'ata salafiyah hiyal jama'atul asilah allati alal haq. Telah kita sampaikan bahwasanya al-jamaah kelompok as-salafiyah itu kelompok yang murni di atas Islam yang hak. Ini yang wajib kita yakini. Jangan pernah ada keraguan. Dakwah salafiyah itu dakwah yang menyeru kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat.
Syekhul Islam tadi mengatakan mazhab salaf itu pasti benar. Ya, dan itu apa? Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan seperti yang istilahnya dituduhkan oleh sebagian ahli bidah. Kita omong kosong, tidak. Buktinya apa? Kita mengajarkan kitab-kitab salaf. Akidah salaf. Beda dengan ahli bidah. Cuma yang aneh nyeleneh, ada kita menemukan potongan video ketika anak mengatakan, menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mazhab salaf itu pasti benar. Kata sebagian mereka, Wahabi itu omong doang istilahnya. Ngaku-ngaku mengikut salaf. Padahal yang diikuti Ibnu Taimiyah yang hidup di abad ke-8, Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup di abad ke-12 Hijriah. Ya, kita katakan kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali apa? Dusta. Puluhan kitab akidah salaf sudah kita ajarkan. Mulai dari Imam Ahmad dan seterusnya. Kalau mereka mengatakan salaf kan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita katakan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah tersebut itu adalah nukilan ijma' para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Kita mengikut ulama yang ikut mazhab as-salaf. Kita tidak mengikuti Ibnu Taimiyah, tidak mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab, kecuali karena mereka mengikuti jejak para salaf. Dan kita tantang. Coba sebutkan apa bedanya kitab akidah wasitiyah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan usul sunnah Imam Ahmad. Ya, kalau mereka mau apa? Ilmiah, mau jujur. Namun kalau sekedar membuat opini dusta dan sebagainya, yaitu memang kelakuan mereka demikian. Namun sekali lagi kalau mereka mau jujur, kitab-kitab mereka ada. Dan yang kita ajarkan juga ada demikian. Mulai kitab usul sunnah Imam Ahmad, syarh sunnah Imam Muzani. Bahkan muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Humaidi. Beliau punya kitab akidah judulnya usul sunnah. Imam Al-Muzani, murid langsung Imam Syafi'i, punya kitab syarh sunnah. Yang mengajarkan tidak lain kecuali Wahabi. Ya? Mereka yang ngaku-ngaku keluar-keluar pengikut mazhab Syafi'i. Pernah enggak antum mendengar mereka ngajari kitab Syarh Sunnah Imam Muzani? Nah, maka dari sini terbuka sebetulnya siapa yang mengikuti salaf dan siapa yang menyelisih mazhab as-salaf. Intinya sekali lagi, al-jamaah salafiyah ini bukan kita keluar-keluar begitu saja, kita buktikan di ayat tadi. Ya, kita terus mengajarkan akidah salaf. Dan sekali lagi, kalau dikatakan salaf itu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu hak benar. Dan kita ketika mengajarkan tadi kitab Syarh Sunnah Imam Muzani, itu isinya hanyalah ringkasan dari akidah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian pula Syarh Sunnah Imam Barbahari, usul sunnah Imam Ahmad, itu semuanya adalah nukilan ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Imam Ahmad di awal kitab tadi mengatakan prinsip akidah kami mengikuti para sahabat. Artinya apa yang beliau sampaikan dalam kitab usul sunnah itu adalah akidahnya salaf, akidahnya sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula al-aqidah al-wasitiyah. Tidaklah yang beliau nukil kecuali qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ya, namun itulah ahlul bidah yang terkadang suka memutarbalikkan fakta. Wahiyalati yajib intima ilaiha. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, dakwah salafiyah adalah dakwah yang wajib bagi kaum muslimin untuk menisbatkan diri kepadanya dan mengamalkan dakwah salafiyah tersebut. Yaitu dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salaf. Wal intisab ilaiha. Wa ma'adah minal jama'at yajib alla tu'tabar min jama'ati dakwah li'annaha mukhalifah. Adapun kelompok-kelompok, golongan-golongan selain dakwah salafiyah, seperti tadi kelompok ikhwan muslimin dan yang semisal dengan mereka, maka ini bukanlah kelompok dakwah yang hak karena mereka menyelisihi tadi as-salaf.
menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salaf. Contoh kelompok Ikhwan Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Mereka sangat amat bermesraan dari dulu sampai detik ini dengan kelompok Syiah Rafidah. Padahal Syiah Rafidah musuhnya para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa disamakan dengan Ikhwanul Muslimin? Kita sangat amat berlepas diri daripada Syiah Rafidah. Kita membenci Syiah Rafidah karena mereka musuh para sahabat. Mereka mencaci maki para sahabat. Mereka bahkan mengkafirkan para sahabat. Sedangkan Ikhwan Muslimin sampai detik ini apa? Bermesraan dengan mereka. Ya. Bahkan dari dulu, ada di rumah ada kitab karangan tokohnya Ikhwan Muslimin Umar Tilmisani, judulnya Dzikrayat la Mudzakirat oleh Umar Tilmisani. Disebutkan sejarah awal Hasan al-Banna. Dari awal sudah mengadakan pendekatan antara kata mereka Syiah Rafidah dengan Ahlus Sunnah. Ada istilahnya studi banding lah antara mereka. Intinya, bagaimana kelompok seperti itu bisa dikatakan kelompok yang hak? Bagaimana dakwah salafiyah bisa disamakan dengan mereka? Wa kaifa natabi firqatan mukhalifatan li jamaati ahli sunnah wa hadis salafis saleh. Bagaimana mungkin kita akan mengikuti kelompok yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah, yang menyelisihi petunjuk ataupun akidah manhaj para as-salaf. Sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, dakwah salafiyah beda dari dakwah-dakwah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dakwah salafiyah tegak di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafu as-saleh. Falqaul innal jama'at as-salafiyah wahidatun minal jama'atil islamiyah hada ghalat. Kalau ada orang yang mengatakan dakwah salafiyah itu sama saja dengan kelompok-kelompok dakwah yang lain, Hizbut Tahrir, Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh, maka kata Syekh hada ghalat, beda. Dan yang membedakan juga dakwah salafiyah itu sangat amat memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Kalau tidak salah antum juga di sini katanya belajar kitab Minhaj Firqatin Najiyah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zino. Betul ya? Sampai di mana sekarang babnya? Betul ikut atau cuma baik? Ya, awal kitab di antara Minhaj Firqatin Najiyah Syekh Muhammad bin Jamil Zino menyebutkan 12 metode jalan kelompok yang selamat. Di antaranya Al-Firqatun Najiyah ta'tabiru tauhid. Minhaj Firqatun Najiyah adalah memprioritaskan dakwah kepada tauhid ifradullahi bil ibadah. Sedangkan kelompok-kelompok tadi nggak ada mereka perhatian kepada dakwah, atau bahkan di antara mereka pun nggak paham apa itu tauhid. Seperti Jamaah Tabligh misalnya. Mereka punya 6 prinsip dasar. Di antaranya al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik, yaitu la ilaha illallah, yang intinya mereka mentafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah. Anda tanya ke antum, apakah benar arti la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta selain Allah? Benar atau tidak? Paham pertanyaannya? Apakah benar la ilaha illallah itu artinya tidak ada pencipta selain Allah? Yakin? Apa arti yang benar? La ma'buda bihaqqin illallah. Namun, ini sekali lagi, jangankan untuk dakwah kepada tauhid yang sebenarnya. Mereka saja tidak paham apa arti kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana dakwah salafi disamakan dengan kelompok-kelompok tersebut? Makanya batil kalau ada orang dalam mengaku salafi atau dai salafi namun tidak mau dakwah kepada tauhid atau bahkan menyinyiri dakwah tauhid. Padahal ini salah satu garis pemisah dakwah salafiyah dengan kelompok-kelompok dakwah yang lainnya. Kelompok Ikhwan Muslimin yang penting bersatu meskipun dengan ahlu syirik, dengan al-kuburiyin. Mereka tidak ada al-bara terhadap asyir
Sedangkan kita dakwah salafiyah pagi, siang, sore, malam terus menyampaikan dakwah kepada tauhid. Ubudullah wala tusyriku bihi. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Kita mengingkari segala bentuk kesyirikan. Namun mereka kelompok-kelompok dakwah itu bahkan di antara mereka pun jatuh ke dalam banyak jurang kesyirikan. Contoh misalnya Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallah punya kitab atau kutip judulnya Khurafatu Haraki. Khurafat yang ada pada kelompok Al-Harakiyah, di antaranya kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Di antaranya waktu itu beliau di kitab itu beliau membantah sebetulnya salah satu doktor di Universitas Ummul Qura yang namanya Safar Al-Hawali. Dia meramal waktu itu Yahudi atau negara Yahudi di Palestina yang dinamakan orang dengan Israel itu diramalkan oleh sang doktor tadi akan jatuh tahun 2012. Karena tahun berapa? Nah, intinya Syekh Abdul Malik Ramadhani waktu itu ingin membantah sang doktor. Meskipun dia jurusan akidah, namun punya khurafat, punya ramalan tentang jatuhnya negara Yahudi pada waktu itu. Dan beliau contohkan, kata beliau nggak aneh kalau orang-orang Harakah itu demikian, ada banyak khurafat. Disebutkan tokoh-tokoh mereka yang terdahulu, Mustafa Sibai dan sebagainya, yang ada kata-kata istighatsah, demikian pula Hasan Al-Banna minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dakwah salafiyah di atas tauhid dan melarang dari kesyirikan disamakan dengan dakwah-dakwah tersebut. Syaitan bainal masyriq wal maghrib. Kemudian kata beliau lagi, fa jama'atu salafiyah hiyal jama'atul wahidah allati yajib ittiba'uha wa sayru ala manhajiha wal indimam ilaiha wal jihad ma'aha. Jamaah salafiyah itulah satu-satunya jamaah kelompok yang wajib kaum muslimin untuk mengikutinya dan untuk bersatu bersama mereka. Wa ma'adaha fa inna la yujuzul muslim al-indimamu ilaih. Selain dakwah salafiyah tidak boleh bergabung dengan kelompok tersebut li'annahum minal firaqid dhalah, karena mereka termasuk kelompok yang dhalah. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Harus kita yakini selain kebenaran pasti kebatilan. Selain firqah najiyah pasti firqah halikah yang binasa. Rasulnya mengatakan demikian, 73 kelompok di tengah kaum muslimin, yang selamat berapa? Hanya satu. Selain itu pasti batil. Yang satu itulah yang dinamakan al-firqatun najiyah. Itulah at-taifah al-mansur ahlus sunnah wal jamaah. Itulah ad-dakwah salafiyah. Dan ciri khas mereka, syarat mereka menjadi dakwah salafirqatun najiyah di atas akidah as-salaf. Itu adalah barometernya. Wa hal yardul insan an yandamma ilal firaqid dhalah. Apakah ada orang yang istilahnya punya akal yang sehat mau bergabung dengan kelompok-kelompok yang sesat? Naudzubillahi min dzalik. Atau seperti tadi, bergabung dengan kelompok Syiah Rafidhah yang merupakan sumber gudangnya kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, kesesatan. Ada semuanya pada Syiah Rafidhah. Maka ini bedanya dakwah salafi dengan yang lainnya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasul bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang diberi petunjuk setelahku. Kemudian kata Syekh, wali annaha tariqatu haqqin. Dakwah salafiyah itu jalan kebenaran. Fahiya mimma yuzakkar rajulu biha la anna yuzaki nafsahu biha. Bahwasanya dakwah salafiyah atau as-salafi, kalau orang itu berpegang teguh dengannya, maka dia akan baik. Artinya orang itu dikatakan baik kalau berpegang teguh dengan dakwah as-salafiyah. Bukannya dakwah salafiyah itu dijadikan kedok untuk dia mensucikan ataupun untuk dia merasa suci, padahal dia jauh dari akidah salaf. Intinya kita harus meyakini
dakwah salafiyah, yaitu dakwah yang menyuruh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, itu dakwah satu-satunya hak dan kewajiban kita untuk mengikutinya. Ya, adapun menamakan diri sebagai salafi, ini sudah pernah kita bahas, hukumnya boleh-boleh saja, tidak wajib. Yang wajib mengikuti manhaj dakwah as-salafiyah. Paham tuh? Dan yang hak itu manhajnya pasti benar. Adapun individunya tidak ada yang boleh pasti merasa hak. Paham tuh? Ataupun dia pasti suci, pasti sempurna keimanannya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kalau mungkin ada pertanyaan, karena kita, mohon maaf, karena penerbangannya agak dimajukan, jadi kita agak percepat. Jam 10 kita tutup. Nah, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Kalau tidak, kita lanjutkan satu poin lagi. Baik, tidak ada, kita lanjutkan. Al-muhimmatu sabi'ah. Poin penting yang ketujuh, bara'atus salafiyah minal hulu wa tatarruf. Berlepas dirinya dakwah salafiyah dari keekstriman dan dari radikalisme, atau keekstriman tadi, berlebih-lebihan. Cuma harus kita tegaskan, yang namanya keekstriman al-hulu itu kalau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah serta manhaj as-salaf. Adapun mengamalkan manhaj salaf di tengah masyarakat yang tidak paham, yang mereka menyimpang, ini bukan berlebih-lebihan. Contoh misalnya, antum sholat sehari semalam berapa? Sholat wajib. 5. Ketika ada orang yang ahli maksiat, jangankan untuk sholat duhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat saya tidak dikerjakan. Kemudian kalau antum dikatakan ini sok alim, ini sok apa? Sok benar sendiri. Yang salah siapa ini? Yang sholat 5 waktu atau yang nyinyir tadi? Ini orang-orang yang ahli maksiat melihat orang yang ahli ibadat, dikatakan apa? Terlalu ekstrim. Hidup biasa-biasa aja lah. Islam itu biasa. Nah, itulah gambaran sebagian orang ketika kita berpegang teguh dengan akidah salaf, manhaj salaf. Kita tidak mau ikut-ikutan demo, nggak mau ikut-ikutan mencaci maki pemimpin, dikatakan terlalu ekstrim. Dikatakan kita ini ghulatu ta'ah. Artinya orang-orang yang terlalu istilahnya berlebihan terhadap pemerintah kaum muslim. Na'udzubillah minta. Padahal wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, memuliakan pemimpin, banyak dalil-dalilnya. Cuma itulah sebagian orang ketika melihat orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, dianggap berlebihan. Padahal sekali lagi yang namanya berlebihan itu kalau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti dalam kisah yang sudah masyhur dalam Sahih Bukhari, ketika ada 3 orang di zaman Rasul tanya tentang ibadahnya Rasul. Ketika diberitahu, mereka merasa ibadahnya Rasul masih sedikit karena dianggap Rasul sudah masuk, pasti diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, aku akan sholat malam terus tidak tidur. Aku akan puasa terus gak berbuka puasa. Aku gak mau menikahi perempuan-perempuan. Rasul SAW ketika mendengarkan orang-orang itu mengatakan demikian, Rasul mengatakan, ini akhsyakumillah. Aku yang paling takut kepada Allah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinnani usolli wa arqud. Namun aku sholat malam, aku juga tidur. Rasul SAW mengingkari orang-orang tersebut. Kenapa? Berlebih-lebihan. Melebihi apa yang diajarkan oleh siapa? Rasul SAW. Itu namanya al-hulu, berlebih-lebihan yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Adapun mengamalkan apa yang Rasul ajarkan itu sesuai dengan sabda Rasul tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. As-salafiyatu bara' minal hulu wal fil jihad wa takfir wa minat tafjir wa naqdil al-aman wal ahad mal kufar. Dakwah salafiyah berlepas diri dari keekstriman, baik dalam masalah jihad, dalam masalah pengkafiran, dalam masalah pengeboman,
dalam masalah membatalkan perjanjian dengan orang-orang kafir, fadlan an alil Islam, apalagi dengan kaum muslimin. Wa min safki dima'il kufar ghairil harbiyin, tidak mau ikut-ikutan sebagaimana kelompok khawarij atau teroris yang menumpahkan darah orang kafir selain orang kafir harbi, apalagi kaum muslimin. Contohnya tadi masalah jihad. Dakwah salafiyah seperti tadi, berpegang dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa yang diajarkan oleh mereka diikuti. Di antaranya dalam masalah fikih jihad. Rasul, para sahabat mengajarkan fikih jihad. Kalau kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak ada apa? Jihad dengan senjata. Ini yang diikuti oleh dakwah as-salafiyah. Adapun kelompok harokat tidak. Serikat, tembak, serbu, bom, nggak mikir bagaimana kemadaratan yang akan ditimbulkan. Bagaimana kekuatan kaum muslimin, sudahkah memadai kekuatan orang-orang kafir tersebut? Ini yang dakwah salafiyah melepas ini. Adapun tokoh-tokoh kelompok harokah, tidak apa-apa, kaum muslimin kan banyak jumlahnya, hanya 1 juta yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Ini 1 juta bukan ikan lili, bukan ayam, ini manusia. Yang Rasul katakan, la zawalud dunya ahwan indallah min qatrajin muslim. Hancurnya dunia, kata Rasul, masih lebih ringan dibandingkan pembunuhan seorang muslim. Nyawa orang muslim banget berharga di sisi Allah. Namun itu dianggap remeh oleh sebagian kelompok harokin. Makanya dakwah salafiyah berlepasi dari mereka. Wa qad naqaltu iddata nukulat an a'immatil asr ats-tsalatsa. Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, wal Imam Muhammad Nasiruddin Albani, wal Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah taala, wa min ba'dil mu'asirin. Dan kami telah menukil banyak nukilan-nukilan dari 3 imam besar di zaman ini, Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan di antara ciri khas dakwah salafiyah juga dalam pembahasan masalah seperti jihad, masalah at-takfir dan sebagainya, ini banyak rujuk kepada 3 imam ahli sunnah tersebut. Beda dengan kelompok-kelompok pergerakan. Kalau dalam masalah fikih salat, fikih zakat, fikih haji, mungkin mereka pakai fatwa-fatwa ulama-ulama tersebut. Namun kalau dalam bab pengkafiran, pemimpin yang nggak berhukum dengan hukum Allah, nggak mau mereka noleh kepada fatwa 3 ulama tersebut. Dan ini yang kita lihat sendiri. Dulu sudah lama sih. Kita dulu pernah membantah majalah-majalah punya mereka, kelompok harokin. Yang di situ mereka punya kaidah yang nggak berhukum dengan hukum Allah, kafir secara mutlak. Tapi di majalah itu ada rubrik fatwa. Salat, masalah puasa, zakat, haji. Mereka pakai berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tapi kalau masalah urusan jihad, nggak ada. Syekh bin Baz intinya kata mereka itu nggak paham masalah jihad. Pahamnya masalah salat, puasa. Ini salah satu bedanya dakwah salafiyah dengan kelompok-kelompok harokah tersebut. Dalam masalah penguasa, kalau masalah ini Syekh bin Baz fatwanya tidak bisa diterima karena beliau ulama penguasa. Paham nggak? Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu pembeda dakwah salafiyah dengan mereka. Wa min ba'dil mu'asirin misal Syekh Shalih bin Fauzan ma yubari as-salafiyin min hadi Tuhan. Demikian pula kita nukil dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan yang intinya melepaskan dakwah salafiyah dari tuduhan-tuduhan keekstriman tersebut. Kemudian wa haristu antakuna aktsaran nukulat anil mu'asirin alladzina matu au ba'dul ahya au ba'dil ahya qabla al-hajamatil darus al-i'lamiyah al-haliyah liya'lama annal kalam al-manqul anhum laysa riddata fi'lin wa innama ta'silun wa taqrirun ya'taqidu salafiyun wa ulama'hum wa yad'una ilaihi. Dan kata Syekh dalam kitab ini, terutama dalam bab-bab tadi, pengkafiran, dalam bab jihad, dalam masalah kelompok-kelompok tersebut, beliau banyak menukil dari ulama-ulama yang ada sekarang, baik Syekh bin Baz, dari Syekh Albani, Syekh Utsaimin yang sudah meninggal dunia, atau yang masih hidup seperti Syekh Shalih bin Fauzan,
untuk menunjukkan bahwasanya inilah dasar akidah manhaj salafin. Ya, yang sudah kita sampaikan, ini adalah sesuatu yang sudah baku. Tidak boleh apa? Diganggu juga. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Nggak boleh dirubah-rubah. Harus betul-betul dijadikan sebagai patokan. Maka seorang yang mengaku salafi, pengikut dakwah salafiyah, harus betul-betul memahami hakikat dakwah salafiyah ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada 5 menit. Poin yang ke-8 agak panjang dan perlu perincian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tafadhol. Saya pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya, apakah bagi umat yang belajar tahsin atau tajwid perlu mencari rumah Quran ataupun pengajar yang juga bermanhaj salafiyah? Mohon penjelasan Ustaz, karena ada sebagian yang berpendapat hanya mengambil ilmu membaca Al-Quran itu bukan dalam Al-Quran. Maksudnya mungkin untuk yang pengajarnya bermanhaj salaf hanya dalam hal akidah, tapi dalam hal Al-Quran boleh. Baik, wallahu ta'ala alam. Kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Utsaimin dalam kitab beliau Hilyatul Thalibil Ilmi, bahkan dalam belajar bahasa Arab pun tidak boleh belajar dari ahli bid'ah. Ya. Sekali lagi, bukan hanya masalah akidah atau masalah fikih, bahkan dalam bahasa Arab pun tidak boleh belajar dari ahli bid'ah. Maka demikian pula dalam masalah hal ini, belajar tajwid. Kenapa demikian? Karena namanya ahli bid'ah, ya, itu sebagaimana kata para ulama, kullu ina'in bima fihi yandahu. Namanya bejana pasti suatu saat akan mengeluarkan apa yang ada dalam apa? Isinya. Ini kalau tuang yang keluar apa? Air putih. Demikian pula ahli bid'ah. Meskipun dia hanya mengajar tajwid, pasti nanti akan ada diselipi apa? Bid'ahnya. Shadakallahu. Ya. Ditambah lagi mungkin dengan namanya kalau akidah yang ada dalam hati pasti akan muncul di permukaan, di lisan. Lewat mungkin ayat Ar-Rahman al-Istawa. Oh, ini maknanya adalah istaula. Ya. Salah satu itu kemadharatannya bagi diri kita. Kalaupun kata Syekh Utsaimin, kalaupun kita nggak terpengaruh orang yang luar, wah ini jamaah mu'ad, ya, yang dikenal sebagai apa? Pengikut dakwah salafiyah, ngajinya di Ustadz Fulan itu. Berarti Ustadz Fulan itu apa? Baik. Ya, itu antum yang merekomendasi orang untuk berangkat apa? Ke orang tersebut. Kalau ada orang yang belajar ke orang tersebut dan dia terpengaruh, antum ikut juga jadi apa? Andil. Itu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Utsaimin rahimahullah taala. Maka apalagi di zaman sekarang, alhamdulillah, dai-dai, ustaz-ustaz salafi yang ngajar tajwid sudah apa? Banyak. Offline ataupun apa? Online. Maka mengapa cari apa? Istilahnya kalau orang Jawa cari molo, cari apa? Penyakit istilahnya. Paham tuh? Nah, wallahu taala alam. Apalagi sekadar untuk cari sanad dari ahli bid'ah tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.